Halo semuanya, kembali lagi di Jurnal Laska. Pada kesempatan kali ini, saya Diska Tiramhatunisa bersama dengan kakak-kakak Duta Genre SMA Negeri 2 Batang. Sebelumnya bisa perkenalan terlebih dahulu nih Kak. Baik, perkenalkan nama saya Dava Octaviana Alfat, akrab dipanggil dengan Dava. Dan saya Farisa Merah Husna, akrab disapa dengan Ica. Oke, Kak Dava dan Kak Ica nih. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwa Kak Dava dan Kak Ica ini merupakan salah satu peserta pemilihan Duta Genre Kabupaten Batang. Wow, keren banget ya. Nah, pasti banyak banget nih Kak proses dan tahapan yang telah dilewati. Nah, kira-kira Kak Dava bisa ceritain nih sedikit tentang pemilihan Duta Genre Kabupaten Batang kemarin? Baik, setelah kita mendengarkan informasi bahwa ada seleksi Pildugen Kabupaten Batang, yang pertama pastinya kita mengumpulkan berkas dulu tuh, berkas-berkas yang dibutuhin buat ikut Pildugen. Setelah itu akan dikumpulkan, lalu diberikan sebuah seleksi yaitu penyuluhan, namun secara online terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita diambil 15 besar buat mengikuti seleksi tahap 2. Nah, di seleksi tahap 2 ini terdapat berbagai tes nih, kayak tes minat bakat, tes wawancara, penyuluhan, juga tes tertulis. Nah, setelah itu akan dikumpulkan lagi 10 besar dan itu udah termasuk grand final. Nah, di grand final tersebut akan ada tes juga. Nah, di grand final tersebut memiliki lawan-lawan yang berat ya, Kak? Iya benar. Jadi kita ketemu sama orang-orang hebat pastinya di sana. Tertantang gitu, Kak. Jadi untuk pemilihan Duta Genre Kabupaten Batang ini pasti diikuti oleh seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Batang. Nah, kira-kira gimana nih pengalaman Kak Ica dalam mengikuti pemilihan Duta Genre kemarin? Ya, pengalaman aku waktu ikut Pildugen kemarin, aku benar-benar belajar banyak dari peserta yang lain juga. Karena peserta Pildugen ini nggak cuma dari pelajar aja Kak Diska. Jadi ada dari kecamatan ya Kak Dava. Dan dari situ mereka memang memiliki potensi yang jauh lebih kita, jadi kita tertantang banget Kak Dava. Oke, pastinya, tetapi atas berbagai tantangan yang dihadapi Kak Dava dan Kak Ica, pastinya Kak Dava dan Kak Ica juga memiliki potensi yang lebih juga dong. Nah, tadi juga kan ada tes minat bakat ya Kak. Coba kalau dari Kak Dava, apa nih bakatnya pada saat diujikan di pemilihan Duta Genre kemarin? Jadi sebelumnya karena saya juga pertamanya bingung mau milih bakat apa, akhirnya saya memutuskan memilih bakat monolog nih Kak. Monolog tersebut itu kan kayak kita acting, namun kita acting cuma pakai diri kita sendiri, memerankan berbagai peran gitu Kak. Nah, dan juga saya mengambil tema tentang pernikahan dini Kak. Wah, menarik banget nih. Walaupun sangat sederhana, monolog kan tidak begitu butuh banyak properti ya Kak. Hanya mengandalkan dari acting kita dan juga gimana cara menyampaikan kita. Keren banget sih. Terus untuk Kak Ica, apa nih tes minat bakatnya? Waktu tes minat bakat yang aku tampilin adalah nyanyi. Sesuai dengan, karena hobi aku nyanyi, jadi aku menampilkan nyanyi. Di situ latihan kita tuh nggak makan banyak waktu ya, Keren Dava. Jadi kita bener-bener dikasih waktu yang singkat banget buat latihan minat bakat dan juga yang tes lainnya juga ya. Tes lainnya juga. Wah, berarti Kak Dava dan Kak Ica ini emang udah memiliki basic bakatnya masing-masing ya. Gila sih, keren banget. Terus pada saat di pemilihan Duta Genre Kabupaten Batang nih, pastinya kan juga tadi yang seperti yang disampaikan banyak banget teman-teman yang lebih berpotensi dan memiliki bakat yang sama-sama menarik nih. Nah teman-teman, jadi Kak Dava dan Kak Ica ini juga kemarin ada tes bakat yang tetapi persiapannya itu singkat banget ya Kak. Tapi mereka udah pinter banget nih pastinya dalam manajemen waktu dan mengasah berbagai bakat yang dimiliki. Terus pada saat di Pildugen Kabupaten Batang kemarin, kira-kira Kak Dava dan Kak Ica top berapa sih Kak? Kalau untuk saya top 10. Untuk Kak Ica? Alhamdulillah aku sampai di top 5. Wah, keren banget. Jadi Kak Dava dan Kak Ica ini walaupun sampai di top 10 dan top 5, tetapi mereka juga udah keren banget, sudah mewakili Semanda dengan berbagai potensi yang mereka miliki. Nah, teman-teman juga bisa mencontoh Kak Dava dan Kak Ica ini. Jadi Kak Dava dan Kak Ica ini termasuk orang yang sudah pandai sekali dalam memanajemen waktu dan juga mengasah bakat yang dimiliki. Nah,
Kira-kira aku penasaran nih Kak Dava dan Kak Ica ini bagaimana sih persiapan dalam mempersiapkan berbagai kesiapannya untuk ke Duta Genre Kabupaten Batang? Bisa dimulai dari Kak Ica terlebih dahulu. Oke, persiapan aku sama teman-teman untuk menuju ke kabupaten pastinya kita rutin latihan ya Dava. Kita memanajemen waktu, membagi waktu latihan dan juga sekolah pastinya. Iya. Kita mulai latihan dari pendalaman materi Wow. dan juga keminat bakat. Oke, wah. Berarti udah persiapan matang banget nih Kak ya. Tapi mungkin emang belum rezekinya aja menjadi juara duta genre ya. Akan tapi ya pastinya Kak Dava dan Kak Ica ini pastinya juga akan selalu memotivasi dan juga menjadi inspirasi nih bagi anak-anak Semanda dan anak-anak Kabupaten Batang ya Kak. Oke. Terus aku ada pertanyaan nih untuk Kak Dava. Aku dengar Kak Dava juga memiliki kesibukan di bidang lain ya Kak? Iya benar. Menjadi paskibraka Kabupaten Batang dan di eskul musik juga menjadi tim band dan Kak Ica juga seperti itu ya Kak. Kira-kira gimana sih tipsnya dalam memanajemen waktu? Kan kita sebagai pelajar nih pagi sekolah sampai dengan sore ya Kak. Iya benar. Terus habis itu ada latihan duta genre. Setelah itu ada pastinya kesibukan yang lain. Nah, gimana sih Kak cara membagi waktu yang baik dan benar? Baik, jadi menggunakan cara skala prioritas di mana kita mempertimbangkan deadline dan juga seberapa penting kita di kesananya. Kayak seperti contoh pada saat sebenarnya nih pas saat grand final saya itu waktunya tabrakan sama latihan paskib nih. Wah, Nah, terus gimana tuh Kak? namun saya diizinkan sama sekolah juga diizinkan sama pembina paskib untuk izin dan mengikuti grand final. Nah, itu kan salah satu skala prioritas tuh. Betul. Nah, karena di grand final itu kan cuma 1 hari saja dan itu juga hanya itu waktunya, Iya, deadline-nya. betul, Jadi betul. itu saya prioritaskan dahulu dan untuk paskib kan itu masih latihan ke 10 kalau nggak salah. Oke. Jadi masih ada waktu juga buat paskib. Seperti itu, Kak. Berarti Kak Dava selain memaksimalkan di duta genre, tetapi juga memaksimalkan di paskib ya Kak, agar walaupun sehari nggak latihan, tapi tetap harus bisa mengejar ya Kak Iya. ya. Oke, terus untuk Kak Ica nih, Kak Ica juga kan aku sering banget loh pantengin Instagramnya, kalau Kak Ica tuh sering banget nyanyi di kafe-kafe yang ada di Kabupaten Batang ya Kak. Iya. Itu gimana sih Kak cara agar membagi waktu yang efisien? Pastinya kan juga sebagai Kak Ica kan juga capek gitu ya Kak, setelah belajar seharian, latihan duta genre dan tetapi bisa mengasah bakat dengan cara itu tadi, menyanyi pada saat freelance ya Kak termasuk Iya, ya. freelance. Oke, bisa diceritakan? Ya mungkin Diska karena memang bakat aku di nyanyi, jadi aku menjadikan nyanyi itu pengalihan dari rutinitas aku. Wow. Jadi nyanyi itu bikin apa ya Dava? Bikin seneng gitu. Kita bermusik itu membuat feel kita happy. Oke. Iya. Jadi tempat curhat gitu musik Oh. itu. Iya, jadi kita menuangkan isi hati, pikiran, kayak ngepasin beban itu ke musik sih Kak. Keren sih. Jadi tetap bisa gimana ya kan kadang kita melampiaskan kelelahan, Iya. kesedihan dan lain sebagainya tuh ya ada yang di pada hal positif dan negatif. Nah, Kak Ica dan Kak Dava ini pastinya dong melampiaskannya pada hal yang positif dengan melakukan hal-hal yang produktif ya Kak. Nah teman-teman, itu dia beberapa hal produktif yang dilakukan Kak Dava dan Kak Ica. Nah, kira-kira hal tersebut ada kaitannya nggak sih Kak dengan materi genre? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Dava terlebih dahulu. Baik, pastinya kegiatan tersebut ada ya dan itu masuk ke substansi life skill, Kak. Oke, life skill. Mungkin teman-teman di rumah pasti masih awam atau belum tahu apa itu life skill. Nah, Kak Ica bisa dijelaskan dong apa itu life skill? Ya, life skill itu adalah kemampuan ataupun keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menghadapi tantangan dan tuntutan di masa yang akan datang ya Kak Dava. Sebagai remaja, apalagi kita remaja SMA, pasti kita butuh untuk mencari tahu jati diri kita. Wah, bener banget Iya, sih. jadi kita harus tahu apa itu keterampilan pada diri kita. Banyak berlatih ya Kak Iya. Dava buat nyari bakat minat kita pastinya. Iya, Betul. daripada kita melakukan tawuran, Iya miras sih, kayak gitu, betul mendingan banget. kita untuk mengasah life skill kita. Iya, melakukan hal-hal positif pastinya. Yang juga pastinya berdampak baik buat Buat diri diri kita dan sendiri. kedepannya ya Kak. Oke. Baru karena dari situ kita bisa belajar dari orang baru juga. Kita Betul. ya seperti yang dikatakan Dava, kita bisa mengetahui di mana sih potensi diri kita, sampai mana potensi diri kita dan bisa jadi bahan evaluasi juga ya Kak Dava. bener Keren banget. sih. Mm-mm. Oke, jadi dari Kak Ica itu suka bertemu dengan orang baru ya Kak, seperti yang di awal tadi.
Kak Ica juga pastinya suka belajar juga dari orang lain. Nah di situ juga bener banget sih, aku setuju banget bisa menjadi bahan evaluasi diri kita supaya kita juga bisa menjadi seperti orang tersebut. Jadi kita juga memiliki keahlian di bidang lain gitu. Oke, nah mungkin untuk Kak Dava dan Kak Ica mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan untuk beberapa orang yang telah mensupport. Bisa dimulai dari Kak Dava terlebih dahulu. Baik, kami mengucapkan banyak terima kasih sekali terhadap Bapak Ibu Guru yang telah mensupport kita, seperti Pak Hayin, Bu Anggreni, Bu Ari, Bu Yunita, dan Bapak Ibu Guru yang lainnya. Oke, nah untuk Kak Ica mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan juga nih untuk teman-teman atau orang-orang yang telah mensupport juga. Makasih banyak pastinya buat teman-teman aku yang udah support aku. Terus juga teman-teman seperjuangan kita ya Dava pastinya. Makasih banget buat waktu pengalamannya. Makasih buat supportnya. Terus juga buat keluarga kita Dava yang di rumah. Makasih banyak. Pastinya juga terima kasih buat diri aku sendiri karena udah bisa melewati ini semua dengan bertemu dengan baik-baik orang dan juga melewati berbagai proses ya. Iya, benar. Oke, nah teman-teman itu dia beberapa hal yang pastinya juga ada yang harus kita ambil untuk kita jadikan motivasi nih dari podcast bersama kakak-kakak Duta Genre SMA Negeri 2 Batang kali ini. Nah, mungkin itu saja ya Kak dalam podcast kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, sebelum closing, gimana kalau kita salam genre dulu nih Kak? Oke, bisa dipimpin oleh Kak Ica. Oke. Salam genre. Salam Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Oke. Nah, terima kasih banget nih buat Kak Ica dan Kak Dava yang sudah menyempatkan waktunya untuk podcast kali ini. Nah, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Jurnal Laska, dan juga jangan lupa tontonin video-video Jurnal Laska yang lainnya. Oke, terima kasih nih Kak Dava dan Kak Ica ya. Oke, see you teman-teman.